Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih setia bersama Salwin Channel di Kerinci, tepatnya di Desa Sungai Tulung, Kecamatan Air Hangat Timur, Kerinci, Jambi. Kita akan menyaksikan ada sumur air panas dan akan menyaksikan proses merebus telur di sini. Konon katanya 30 menit matang. Oke, sambil menikmati video kali ini, kita dengar juga narasi tentang air hangat yang muncul ke permukaan bumi bersama Salwin Channel. Sahabat Salwin Channel, tidak semua tempat di muka bumi ini memiliki sumber air, termasuk mata air panas. Mata air panas atau hot spring adalah suatu mata air geotermal atau yang berasal dari panas bumi dalam. Hal ini berasal dari kerak bumi merambat naik ke atas permukaan tanah. Tidak semua tempat memiliki mata air panas yang sama, sehingga ada berbagai macam atau variasi dari mata air panas jika dilihat dari segi ukuran, volume air, hingga suhu air, apakah hangat atau panas. Mata air panas juga dapat diartikan sebagai mata air yang berasal atau dihasilkan dari keluarnya air tanah dari dalam kerak bumi yang telah mengalami pemanasan secara geotermal sebelumnya. Biasanya, air tanah yang dikeluarkan memiliki suhu di atas suhu tubuh normal manusia, yaitu 37 derajat Celcius. Akan tetapi, tidak jarang jika beberapa mata air panas memiliki suhu di atas suhu titik didih air. Maka air panas tidak hanya terdapat di daratan saja, tetapi juga bisa ditemukan di dasar laut ataupun di kedalaman samudera. Karena suhu dari mata air cukup tinggi, sehingga mampu mencairkan beberapa batuan di sekitar dan menjadikan mata air panas tersebut mengandung kadar mineral yang cukup tinggi seperti sulfur, kalsium, radium, dan lain sebagainya. Meskipun air yang dihasilkan panas, ternyata beberapa mata air panas memiliki suhu yang aman untuk digunakan berendam oleh beberapa orang. Tidak heran jika ada banyak mata air panas yang dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi ataupun pengobatan karena kandungan mineral yang terdapat di dalam air panas tersebut. Sahabat Salwin Channel, jika dilihat dari proses terjadinya, mata air panas terbagi atas dua jenis, yaitu mata air yang berasal dari tenaga non-gravitasi dan mata air yang berasal dari tenaga gravitasi. Mata air panas yang dihasilkan oleh tenaga non-gravitasi dapat berupa mata air celah, mata air hangat, mata air vulkanis, dan juga mata air panas itu sendiri. Secara umum, terbentuknya mata air panas terjadi saat adanya air hujan atau air tanah melalui proses pemanasan oleh magma yang berada di bawah permukaan bumi. Adanya celah atau patahan pada permukaan bumi menyebabkan air tersebut masuk ke dalam hingga sampai pada lapisan mantel bumi. Disinilah air tersebut mengalami proses pemanasan saat bersentuhan dengan batuan panas. Tidak sampai di sini saja, adanya tekanan dari dalam bumi membuat air panas tersebut bergerak ke atas dengan melewati celah dan patahan. Tekanan yang dihasilkan tidaklah kecil. Hal ini juga mempengaruhi seberapa cepat dan jauh air panas tersebut mengalir nantinya. Mata air panas yang keluar biasanya berada tidak jauh dari kawasan gunung berapi. Untuk air panas yang berada di sekitar gunung berapi biasanya mengalami pemanasan oleh magma, sehingga air yang dihasilkan sangat panas dan bertekanan kuat, bahkan dapat menyembur ke permukaan bumi dan lebih dikenal dengan sebutan geyser. Akan tetapi, jika telah sampai ke permukaan hanya dalam wujud uap air saja, hal ini disebut dengan fumarole. Sedangkan jika mata air panas yang keluar bercampur dengan lumpur atau tanah liat,
maka daerah tersebut dinamakan dengan kubangan lumpur panas. Terkadang warna, bau, serta khasiat dari mata air panas akan berbeda-beda di setiap tempat. Hal ini disebabkan dari jenis kandungan mineral yang terdapat di dalam air panas itu sendiri. Baik sahabat Salwin Channel, seperti yang telah disinggung di atas, jika mata air panas banyak yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Hal ini berkaitan dengan kandungan mineral yang terdapat di mata air panas sangatlah tinggi, dan beberapa orang percaya jika mineral tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit dan penyakit pernapasan seperti asma. Di Jepang, mata air panas lebih dikenal dengan istilah onsen. Kata onsen sendiri mengacu pada sumber air panas dan tempat mandi atau berendam dengan menggunakan air panas yang muncul dari dalam bumi. Maka tidak heran jika mata air panas atau onsen banyak dibangun penginapan di sekitarnya yang dikenal dengan nama onsen yaro. Oke sahabat Salwin Channel, terima kasih yang masih setia mengikuti video ini. Saat ini kita sedang merebus telur ayam. Tadi kita beli di depan, masih dalam lingkungan pengelola air hangat ini, dan kita rebus. Katanya 30 menit akan masak atau matang. Kita lihat sini, airnya panas memang, mendidih. Kami tidak berani mencelupkan tangan atau kaki di sini, hanya memandang-mandang saja, dan telur langsung direndam. Kadang-kadang sekali-sekali diangkat untuk melihat kondisinya. Memang benar-benar panas, dan apabila diaduk-aduk ini air akan menimbulkan asap. Ini asap panas. Dan di depan kolam ini pengelola telah menyediakan kolam khusus untuk berenang, untuk berendam. Tentunya tetap hangat. Dan sebagaimana narasi di atas, kolam tersebut adalah terapi untuk kesehatan, menyembuhkan berbagai penyakit. Oke, lebih kurang 30 menit kita angkat dan kita coba buktikan apakah telur yang sudah direbus selama lebih kurang 30 menit ini akan matang sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Tapi barangkali melihat kondisi kehangatan airnya juga. Oke, kita lihat. Kita buka perlahan-lahan telur yang ada di dalam plastik ini. Ya, satu plastik isinya ada 5. Oke, pelan-pelan. Ini Salwin Channel sedang memegang telur dan coba memecahkan. Memang benar-benar panas, layaknya seperti telur yang kita rebus di atas kompor di air yang mendidih itu tadi. Oke, nah ini dia. Pelan kita lihat, kita saksikan bersama-sama bukti telur yang sudah dimasak atau direbus di kolam khusus untuk merebus telur tadi. Oh, ternyata yang putihnya masih lembek, masih lembut, belum terlalu matang. Sementara yang warna kuning bagian dalam itu sudah keras, cukup keras dan bisa dinikmati. Tapi untuk kita makan bersama-sama, antara yang putih dengan yang kuning sepertinya belum bisa nih. Harus direbus kembali. Ini kita goyang-goyang, yang putihnya masih lembut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.